Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai neurolinguistik dan afasiologi, satu kewujudan kerjasama yang saling menguntungkan. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Novi Ismiliana, Yesinta Yulianti, Faizal Adi Pradipta, dan saya sendiri Arinta Cahya Fatihah. Hal-hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak, fungsi kebahasaan otak, kaitan otak dengan bahasa, teori lateralisasi, teori lokalisasi, peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan, gangguan wicara, hipotese umur kritis, kekidalan dan kekinanan, otak pria dan otak wanita, bahasa sinyal, dan yang terakhir yaitu metode penelitian otak. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Otak cerebrum atau cerebellum adalah salah satu sistem susunan syaraf manusia. Selain itu, terdapat komponen lain, seperti sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Fungsinya, pada otak manusia terdapat bagian-bagian yang bersifat manusiawi, seperti bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, pengontrolan alat ujar, dan sebagainya. Otak bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Perkembangan atau pertumbuhan otak manusia, menurut Volk, terdiri atas 6 tahap. Tahap pertama, pembentukan tabung neural. Tahap kedua, profilerasi selular untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Tahap ketiga, perpindahan selular dari germinal subdemal ke korteks. Tahap keempat, diferensiasi seluler menjadi neuron spesifik. Tahap kelima, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps. Dan tahap keenam, eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagainya untuk spesifikasi. Materi yang kedua yaitu mengenai fungsi kebahasaan otak. Korteks serebelar manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer tersebut dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan corpus callosum. Bagi yang orang tidak kidal, fungsi bicara bahasa berpusat pada hemisfer kiri. Hemisfer kiri merupakan hemisfer dominan bagi bahasa. Namun, hemisfer kanan juga memiliki peran penting dalam proses bicara bahasa. Materi yang ketiga yaitu kaitan otak dengan bahasa. Otak memegang peranan penting dalam penggunaan bahasa, seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa bagian otak memiliki peranan masing-masing. Jika terdapat input yang masuk dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi tersebut ditanggapi di lobe temporal khususnya oleh korteks primer pendengaran. Materi keempat yaitu teori lateralisasi. Lateralisasi adalah terjadinya pembagian fungsi saraf pada suatu sisi otak atau sisi lainnya. Terdapat 6 tes dan teknik. Yang pertama, tes menyimak rangkap, tes stimulus elektris, tes grafik kegiatan elektris, tes wadah, teknik fisiologi, dan teknik belah 2 otak. Materi kelima yaitu teori lokalisasi. Teori ini menyatakan bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan-ucapan berada di daerah Broca dan daerah Wernicke atau hemisfer kiri. Terdapat 3 teknik, yaitu teknik stimulus elektrik, teknik perbedaan anatomi otak, dan cara melihat otak dengan PET. Materi yang keenam, peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri berperan dominan pada fungsi tutur bahasa, tetapi tanpa keterlibatan hemisfer kanan akan cenderung monoton. Sedangkan hemisfer kanan berperan dalam mengatur emosi dan bahasa isyarat, baik melalui ekspresi emosi maupun verbal. Materi ketujuh yaitu gangguan wicara. Gangguan wicara ini misalnya seperti penyakit stroke. Gangguan wicara yang disebabkan oleh stroke dinamakan afasia. Afasia adalah hilangnya kemampuan untuk menggunakan bahasa karena terjadinya cedera pada area bahasa di otak. Gangguan bisa berupa aleksia, anomia, disartria, agnosia, dan agrafia.
Macam-macam afasia ada 4, yaitu afasia Wernicke, afasia konduksi, afasia anomik, dan afasia global. Materi ke-8 yaitu hipotese umur kritis. Pada hipotese umur kritis ini, pakar bahasa anak yang lain, yaitu Eric Hellenberg, memadukan konsep Piaget dengan Chomsky. Ringkasan teorinya, yang pertama, dengan berakhirnya proses lateralisasi pada masa puber, maka perolehan bahasa pada anak berlangsung secara natural, tidak dapat terlaksanakan lagi. Yang kedua, pemerolehan bahasa tumbuh sejajar dengan pertumbuhan biologi si anak. Materi ke-9 yaitu kekidalan dan kekinanan. Banyak anggapan kalau kekidalan dan kekinanan mempengaruhi kemampuan intelektual seseorang, tetapi anggapan tersebut tidak dibenarkan karena sampai sekarang belum ada penelitian yang sudah mengungkapkannya. Yang ke-10 yaitu otak pria dan otak wanita. Otak pria cenderung berkembang dan memiliki spasial yang lebih kompleks, seperti kemampuan perancangan mekanis, pengukuran penentuan arah abstraksi, dan memanipulasi benda-benda fisik. Kumpulan saraf yang menghubungkan otak kiri kanan pada otak laki-laki lebih kecil 1/4 ketimbang otak perempuan. Sedangkan otak perempuan bisa memaksimalkan belahan otak kanan dan kiri. Materi yang ke-11 yaitu bahasa sinyal. Bahasa sinyal adalah pengganti bahasa verbal. Bahasa sinyal digunakan saat bahasa lisan tidak dapat digunakan. Bahasa ini menggunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat. Yang terakhir yaitu metode penelitian anak. Alat-alat yang digunakan untuk meneliti otak yaitu CT atau CTA, ERPS, MRI, dan PET. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.